Baiklah, izin memperkenalkan diri. Nama saya Heri Susanto, NPM 1812120033. Ingin mempresentasikan tentang manajemen pendapatan daerah. Yang pertama, ada 3 hal utama yang menopang keberhasilan manajemen keuangan publik, yaitu manajemen pendapatan, manajemen belanja, dan manajemen pembiayaan. Pengetahuan dan keahlian tentang manajemen pendapatan bagi para manajer publik sangat penting karena besar kecilnya pendapatan akan menentukan tingkat kualitas pelaksanaan pemerintahan, tingkat kemampuan pemerintahan dalam menyediakan pelayanan publik, serta keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Selanjutnya, siklus manajemen pendapatan daerah. Tahapan siklus manajemen pendapatan daerah adalah identifikasi sumber administrasi, koleksi, pencatatan atau akuntansi, dan alokasi pendapatan. Yang pertama, identifikasi sumber pendapatan. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan berupa pendapatan sumber-sumber pendapatan termasuk menghitung potensi pendapatan. Identifikasi pendapatan pemerintah meliputi pendapatan objek pajak, subjek pajak, dan wajib pajak. Yang kedua, pendapatan objek retribusi, subjek retribusi, dan wajib retribusi. Yang ketiga, pendapatan sumber penerimaan bukan pajak. Yang selanjutnya, pendapatan lain-lain pendapatan yang sah. Selanjutnya, pendapatan potensi pendapatan untuk masing-masing jenis pendapatan. Selanjutnya, yang kedua, administrasi pendapatan. Administrasi pendapatan sangat penting dalam siklus manajemen pendapatan karena pada tahap ini akan menjadi dasar untuk tahapan koleksi pendapatan. Kegiatan yang akan dilakukan meliputi yang pertama, penetapan wajib pajak dan retribusi. Yang kedua, penentuan jumlah pajak dan retribusi. Yang ketiga, penetapan nomor pokok wajib pajak daerah dan nomor pokok wajib retribusi. Yang keempat, penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan retribusi. Yang tiga, koleksi pendapatan. Koleksi pendapatan meliputi penarikan, pemungutan, penagihan, dan pengumpulan pendapatan baik yang berasal dari wajib pajak daerah dan retribusi daerah, dana perimbangan dari pemerintah pusat ataupun sumber lainnya. Khusus untuk pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat digunakan beberapa sistem, di antaranya self-assessment system, ialah sistem pemungutan pajak daerah yang dihitung, dilaporkan, dan dibayarkan sendiri oleh wajib pajak daerah. Dengan sistem ini, wajib pajak mengisi surat pemberitahuan pajak daerah atau SPTPD dan membayarkan pajak terutangnya ke kantor pelayanan pajak daerah atau KPPD, unit kerja yang ditetapkan pemerintah daerah. Selanjutnya yang keempat, pencatatan akuntansi pendapatan. Setiap penerimaan pendapatan harus segera disetor ke rekening kas umum daerah pada hari itu juga, paling lambat sehari setelah diterimanya pendapatan tersebut. Untuk menampung seluruh sumber pendapatan perlu dibuat satu rekening tunggal. Dalam hal ini rekening kas umum daerah. Selanjutnya, tujuan pembuatan satu pintu untuk pemasukan pendapatan adalah untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan pendapatan. Yang kelima, alokasi pendapatan. Alokasi pendapatan merupakan tahapan terakhir dari siklus manajemen pendapatan, yaitu mengembalikan keputusan untuk menggunakan dana yang ada untuk membiayai pengeluaran daerah. Yang dilakukan pengeluaran daerah meliputi pengeluaran belanja, yaitu belanja operasi dan belanja modal, maupun untuk pembiayaan pengeluaran yang diliputi pembentukan dana cadangan, menyertakan modal daerah. Mengenai sumber-sumber pendapatan daerah, sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah relatif terprediksi dan lebih stabil sebab terdapat tersebut diatur oleh undang-undang dan peraturan daerah yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan pemerintah daerah dengan hukum. Peraturan perundangan berhak memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Yang pertama, sumber pendapatan yang saat ini ada dan sumber ditetapkan dengan peraturan perundangan, meskipun pemerintah daerah telah diberi otonomi secara luas dan
desentralisasi fiskal. Namun, pelaksanaan otonomi tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal sumber penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pembangunan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah telah menetapkan sumber-sumber penerimaan daerah sebagai berikut. Pendapatan asli daerah atau PAD. Yang pertama pajak daerah, yang kedua retribusi daerah, yang ketiga bagian laba pengelolaan aset daerah yang dipisahkan lain-lain PAD yang sah. Transfer pemerintahan pusat, yaitu pertama bagi hasil pajak, yang kedua bagi hasil sumber daya alam, yang ketiga dana alokasi umum, yang keempat dana alokasi khusus, yang kelima dana otonomi khusus, yang keenam dana penyesuaian. Selanjutnya transfer pemerintah provinsi bagi hasil pajak yang pertama, yang kedua bagi hasil sumber daya alam, yang ketiga bagi hasil lainnya. Sumber pendapatan di masa datang yang masih potensial, tersembunyi dan baru akan diperoleh apabila sudah dilakukan upaya-upaya tertentu. Pemerintah juga perlu menciptakan sumber-sumber pendapatan baru. Sumber pendapatan baru ini bias diperoleh misalnya melalui inovasi daerah dengan pihak swasta dan sebagian prinsip dasar. Manajemen penerimaan daerah pada dasarnya terdapat beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan pemerintah daerah dalam membangun sistem manajemen penerimaan daerah, yaitu yang pertama perluas basis penerimaan. Basis penerimaan yaitu memperluas sumber penerimaan. Untuk memperluas basis penerimaan, maka pemerintah daerah dapat melakukannya dengan cara berikut. Yang pertama, mengidentifikasi pembayaran pajak. Yang kedua, mengevaluasi tarif pajak atau retribusi. Yang ketiga, meningkatkan basis data objek pajak. Yang keempat, melakukan penilaian kembali. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.